Halo Ngapakers, selamat datang di Ngapak Nusantara. Podcast tempat kita menggali cerita, sejarah, dan keunikan logat ngapak yang legendaris. Saya, Subhan Rafiq, bakal nemenin kalian selama beberapa menit ke depan. Ngapakers, pernah nggak sih kalian kepikiran kenapa logat ngapak itu terdengar berbeda dari logat Jawa lainnya? Bahkan ada yang bilang kalau logat ngapak adalah asal-usul bahasa Jawa itu sendiri. Wah, menarik banget kan? Di episode kali ini, kita bakal mengupas tuntas fakta sejarah, asal-usul, hingga keunikan logat ngapak, baik dari Banyumas maupun Tegal. Siapin kopi, duduk santai, dan yuk mulai perjalanan kita ke masa lalu logat ngapak. Ngapak dikenal sebagai salah satu logat atau dialek dalam bahasa Jawa. Bedanya apa dengan dialek Jawa lainnya? Kayak Solo atau Yogyakarta. Nah, logat ngapak sering disebut lebih tegas, lebih lugas, dan ora bisa setengah-setengah. Artinya, pengucapan vokal dan konsonannya cenderung mantap, tanpa ada penghalusan. Nah, contoh kalau di Jawa Tengah bagian timur, orang bilang suara bungo. Nah, ini ngapak sendiri itu bakal berubah menjadi nyongarep bunga. Nah, rasanya itu bakal ada penekanan lebih jelas di setiap katanya. Selain itu, logat ngapak bahkan digunakan di daerah Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, dan Tegal. Menariknya, masing-masing daerah punya varian yang bikin mereka unik. Nah, mari kita mundur ke masa lalu. Menurut buku Banyumas, Sejarah Budaya Bahasa dan Watak, karya Haji Budiono Heru Satoto, logat ngapak punya kaitan erat dengan bahasa Jawa kuno atau Jawa Tripa. Logat ini termasuk dalam tahap awal perkembangan bahasa Jawa sebelum masuk ke periode Jawa abad pertengahan dan modern. Banyak ahli bahasa berpendapat kalau logat ngapak adalah bentuk asli dari bahasa Jawa sebelum pengaruh kerajaan-kerajaan seperti Mataram. Itu sebabnya logat ini terdengar lebih murni. Kalau kita perhatikan, pengucapan logat ngapak sangat menonjolkan huruf-huruf vokal seperti huruf A, O, dibandingkan logat Jawa lainnya yang lebih sering menggunakan huruf dari E atau O. Ini menambahkan kesan khas yang berbeda. Selain dari Banyumas, Tegal juga punya varian logat ngapak yang khas. Apa bedanya? Menurut artikel di radaltegal.com, logat ngapak Tegal punya beberapa keunikan. Yang pertama, pengaruh lingkungan. Letak geografis Tegal yang dekat dengan pesisir dan pegunungan bikin kosakatanya lebih beragam. Ada istilah khas nelayan seperti pasisir atau pantai atau juragan, yakni pemilik kapal. Lalu ciri khas yang kedua, logat ngapak Tegal dikenal dengan gaya bicara yang ekspresif dan seringkali diiringi humor. Contoh sederhana nih, kalau orang ngomong Arab, biasanya ditekankan dengan nada tinggi yang bikin kesan pria. Lalu yang ketiga, hubungan dengan bahasa Jawa kuno. Sama seperti Banyumas, logat Tegal juga punya akar kuat di bahasa Jawa kuno. Tapi karena perkembangan budaya lokal, logat ini jadi lebih dinamis. Ngapak itu nggak cuma soal cara bicara loh. Logat ini juga mencerminkan nilai-nilai masyarakatnya.
Kalau kita lihat, daerah yang menggunakan logat ngapak biasanya dikenal dengan keramahan, keterbukaan, dan sifat apa adanya. Dalam budaya Banyumasan misalnya, logat ngapak sering digunakan dalam seni tradisional seperti ebek atau kuda lumping dan lengger, yakni tari khas Banyumasan. Ini menunjukkan bagaimana logat ini jadi bagian tak terpisahkan dari budaya lokal. Sementara di Tegal sendiri, logat ngapak sering muncul dalam komedi atau guyonan. Siapa yang nggak kenal dengan orang Tegal yang terkenal pecah? Logat ini bikin suasana jadi cair dan akrab. Nah, pertanyaan penting nih, kenapa kita perlu membahas logat ngapak? Jawabannya sederhana. Logat ini adalah bagian dari identitas budaya kita. Dalam era modern, logat lokal seringkali dianggap kuno, bahkan diabaikan. Padahal, logat seperti ngapak menyimpan sejarah, nilai, dan cerita yang sangat kaya. Dengan memahami logat ini, kita nggak hanya belajar tentang bahasa, tapi juga menghargai keberagaman budaya di Indonesia. Ngapakers, hari ini kita udah ngobrol panjang lebar tentang logat ngapak, dari sejarahnya yang berkaitan dengan bahasa Jawa kuno, menggunakan logat Banyumas dan Tegal, hingga perannya dalam budaya lokal. Ngapak bukan cuma cara bicara, tapi juga simbol dari kekuatan budaya yang terus hidup di tengah masyarakat. Jadi yuk kita bangga dengan logat ngapak dan terus lestarikan budaya lokal kita. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Ngapak Nusantara. Jangan lupa untuk follow dan share podcast ini. Dan jangan lupa di episode selanjutnya. Salam Ngapak Nusantara. Orang ngapak, orang kepenak. Umi ki ora krungu tek undang, ki nyong undang edok. Nyong krungu. Mas, kowe dikongkon nang bapakku. Ngapa? Kowe ngomongnya sing seru ya? Dikongkon nang bapakku. Ngapa sih? Dikongkon bapakku nggawa pari. Lah sih kayak gue tok. Iya, Mas, cukup siki ya. Iya, nyong ngerti. Dol. Kandani kene. Apa, Mas? Ki nyong kon jot kapan? Walah, kit mau ora ngrungu kena. Ditakoni semaur, Dul. Aja umik-umik tok. Cukup siki, Mas. Iya, nyong ngerti jot pari sing tak takon lagi kapan jote. Cukup siki, Mas. Oh, ngomong ya, ket mau. Dadak ditakoni disit. Budek. Iya, nyong ngerti jot pari siki, Mbok. Ya.